Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Zaki Risna akan sedikit menjelaskan ya tentang sistem informasi yang digunakan pada Gojek. Nah, sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi sering digunakan untuk merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologinya. Nah, bisa dilihat ini ada grafiknya itu. Lalu ada diagramnya sistem informasi yang digunakan pada Gojek ya. Tuh. Nah, ini sistem informasi yang digunakan untuk operasi bisnisnya itu ada transaction processing system. Nah, TPS ini atau transaction process system ini mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Nah, bisa dilihat kayak sistem pembayaran Gojek tuh masuk ke dalam transaksi processing system, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Lalu ada proses control system. Proses control system PCS ini merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Nah, ini bisa dilihat yang di sini nih, semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Nah, lalu ada Enterprise Collaboration System. Nah, Enterprise Collaboration System atau ECS ini yaitu sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Nah, ini misalnya yaitu untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan. Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan, sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri. Nah, Gojek memberikan informasi mengenai driver, yaitu ya biasa ada namanya, ada fotonya. Begitu pula sebaliknya kan, driver juga tahu nih nomor HP customer apa untuk saling menghubungi dan komunikasi secara langsung. Lalu ada SI untuk pengambilan keputusan manajemen. Nah, di sini ada Management Information System atau MIS, yaitu menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. Nah, laporan data, monitoring layanan, dan customer relationship management yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misal statistik dan data pemesanan transaksi dari user ataupun kinerja dari driver atau successor layanan lainnya. Terus ada DSS, Decision Support System. Langkah selanjutnya itu dari MS dan TPS itu ada DSS, yaitu sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemennya. Nah, data khusus dalam sistem informasi yang dapat pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usahanya. Lalu di sini ada Executive Information System. Executive Information System atau IIS ini adalah tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya itu untuk menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat. Lalu di sini ada teknologi informasi yang digunakan dalam Gojek, itu ada teknologi end user, yaitu berupa aplikasi smartphone, Android, iOS maksudnya. Terus ada teknologi database, yaitu cloud computing. Ada API, application programmer interface, Google Maps, yaitu buat lihat di mana letak customer yang ada. Terus ada Google Play, Transjakarta API, Apotek Antar. Terus ada payment, GoPay yang buat bayar. Terus ada customer service nih berupa sosial media, website, call center jika ada masalah atau problem. Nah, terus ada beberapa fitur layanan Gojek lainnya. Ya, lalu di sini ada sistem informasi CIM atau bisa juga disebut dengan CRM, yaitu Customer Relationship Management. Nah, Customer Relationship Management ini yaitu
salah satu pengolahan data customer dengan menggunakan CRM, yaitu untuk membantu perolehan informasi. Adapun ini bisa dilihat nih, di sini ada suatu penelitian yang dimana menggunakan CRM. Nah, dari penelitian ini tuh dituju untuk mengembangkan prototipe dari sistem informasi CRM ini. Nah, di sini cara yang dapat dilakukan agar mampu memberikan layanan informasi seperti CRM ini, yaitu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan informasi dan dapat menjembatani komunikasi antar pihak perguruan tinggi dan customer. Nah, salah satu cara untuk menjalin hubungan berkelanjutan dengan customer ini adalah menggunakan CRM, karena CRM itu merupakan strategi dan usaha untuk menjalin hubungan dengan customer dan memberikan pelayanan yang bertujuan untuk memuaskan bagi customer. Di sini ada metode penelitiannya, yaitu dengan diagnosing, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan pengguna dilakukan melalui wawancara mendalam. Terus ada action planning, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah perancangan dan pemrograman. Terus ada action tracking, yaitu uji coba sistem informasi CRM yang telah dibuat. Terus ada evaluation, yaitu merupakan evaluasi terhadap sistem informasi CRM dari segi tampilan, operasional, dan manfaat bagi penggunanya. Nah, bisa dilihat ini adalah DFB dari CRM ini. Nah, proses perancangan prototipe sistem informasi CRM ini dilakukan bersama antara peneliti, programmer, dan pengguna. Pengembangan prototipe sistem informasi CRM ini menggunakan software tools MySQL dan PHP. Untuk memberikan dukungan terhadap MySQL secara khusus merupakan tool yang saling mendukung terhadap pemrograman web dengan tujuan untuk memudahkan dalam pemrograman. Nah, di sini ada hasil uji cobanya ya. Hasil uji coba atau prototipe dari CRM ini itu bisa lihat nih, informasi tentang SAB terdiri dari visi misi, terus ada informasi calon mahasiswa meliputi profil calon mahasiswa, itu prototipe dari CRM ya. Terus hasil uji cobanya itu CRM ini yang udah dirancang kemudian direspon dan diminta untuk menggunakan sistem informasi ini. Ada respon positif keinginan para pengguna untuk menerima sistem informasi CRM ini, karena prototipe yang digunakan juga merupakan suatu cara yang baik untuk menentukan atau mendapatkan umpan balik. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi kan. Setelah dievaluasi sistem informasi CRM ini, pada tahap ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan responden seperti yang tadi. Nah, dari bagi customer dapat menggunakan sistem informasi CRM sebagai acuan dalam mencari informasi. Sistem informasi CRM ini dapat memfasilitasi komunikasi antara customer melalui forum, chatting, dan sebagainya, maupun mahasiswa untuk melakukan kebutuhan searching. Karena CRM ini tuh memberikan layanan kepada customer yang membutuhkan.